uang zakat, kiban cara mengantarkan zakat. Dan zakat itu, tengok bunyi ayat Al-Quran, khud min amwalihim sodakotan. Ketika orang kena zakat dan dia nggak mau bayar zakat, maka fungsi amil menagih, bijak rumahnya, kau ngepreh-preh. Yang kedua, para fakir, para miskin itu nggak dipanggil, dikumpulkan ke masjid, mana-mana fakir miskin ya ke masjid coba zakat. Itu membuat orang ini harga diri jatuh. Maka perintah Allah, serahkan, antarkan dia ke fakir, antarkan dia ke miskin. Maka ketika bunyi ayat At-Taubah 60, siapa yang berhak menerima zakat, itu ada dia. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Makna 'alaiha dalam tafsir Ibnu Katsir itu amil yang dia menghabiskan waktunya, tenaganya, dan dia bersungguh-sungguh mengumpulkan zakat. Maka ini orang yang boleh jadi amil. Baik, yang pertanyaannya adalah kenapa kita nggak boleh mengakhirkan zakat? Seorang sahabat namanya Uqbah bercerita bahwa ini Uqbah salat berjamaah dengan Nabi salat asar. Setelah salat asar, Nabi setelah salam langsung berdiri, dan bahkan Nabi jalannya tergesa-gesa dan bahkan menyinggung pundak para sahabat. Nabi gejak belakang baganya, gecoklah emas. Nah, apa kata Nabi? Zakartu syai'an min tibrin indana. Saya baru ingat, ini ada emas harta zakat yang belum saya antarkan, saya bagi ke mustahiknya. Sambungan hadis, pakarihtu ayyah bisani, saya sangat benci harta zakat ini belum sampai kepada pemiliknya. Kata Uqbah, fa umirtu bitaksimihi, saya diperintahkan untuk mengantarkan emas zakat itu kepada mustahiknya. Maka ini dalil yang kuat tadi ini, kenapa tadi zakat nggak boleh ditahan-tahan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah yang diamalkan selama ini karena panennya nggak sekalian. Yang belah no kaleko padi, yang no ngoper 2 minggu tu, yang belah ada mungkin sebulan tu. Nah, Tengku tadi mengumpulkan zakat tadi yang dikumpulkan sambil menunggu yang 2 tempat tadi. Apakah termasuk ini mengakhirkan? Insya Allah, wallahu alam, ini enggak termasuk. Yang termasuk maksudnya adalah ini menginvestasikan. Ini zakat terkumpul tadi ini dikelola dulu. Nah, nyopeng zakat karena naik le lawiknya tablolah lele jumbo. Wah, modal zakat modalnya. Enggak tahunya lele jumbonya mati semuanya. Akhirnya uang zakat kagak ada. Si fakir, si miskin enggak dapat apa-apa karena investasi yang gagal. Ini dia maksud yang diharamkan. Namun terkadang, nah ini kan kita perlu juga memberikan sebuah mengupgrade ini, mengupdate juga cara pembagian zakat. Di Indrapuri sejauh yang saya lihat ada beberapa model bagi zakat. Dan yang pertama ini orang mengantarkan zakat ke masjid, ini zakat fitrah khususnya ya, antarkan ke masjid. Nah, ini amil bagi rata. Ada model itu modelnya. Ada kampung zakat bersapat dan kembali semua warga kampung mendapatkan zakat bagi rata. Itu ada. Saya nggak tahu apakah di dalam panah begitu, semoga nggak begitu, semoga. Pernah cit? Nah, kalau ada yang begini, mungkin ke depan robahlah. Kenapa? Zakat itu langsung Allah yang menetapkan siapa yang berhak menerima. Kalau kajian bahasa inama, nah ini inama nih, yang pertama dia taukid, yang kedua dia bermakna al-qasru. Makna al-qasru itu adalah sesungguhnya zakat itu hanya boleh. Hanya boleh ini. So, langsung Allah menetapkan orang-orang yang berhak terima zakat. Di urut terdepan ini ada dia fakir. Maka fakir yang paling berhak. Berapa hak fakir? Semua kitab fikih menjelaskan, liyasudda bihi hajatahu, memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Dia butuh rumah, dia butuh pakaian, dia butuh ini kendaraan, dia butuh ya usaha mungkin dan makan, niat fakir. Yang kedua wal masakin. Berapa haknya? Ya betul.
liyasudda bi hajatahu, juga memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga wal amilina 'alaiha. Berapa hak amil? Hak amil enggak sama dengan fakir, enggak sama dengan miskin. Kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i itu menjelaskan, ya, kitab I'anah dan Fathul Mu'in, berapa haknya ujrah misal. Apa ujrah misal? Upah kerja. Sehari ujak belang di lampana padu misalnya 1.000, 100 misalnya. Ini ada orang bekerja di zakat itu dia 4 hari. Berarti dia punya hak 400.000. Ustaz, ramai kamu sampai undro 5 undro. Berarti kalau begitu 400 kali 5 2 juta. Zakat terkumpul, yang pertama ambil 2 juta dulu, ketuanya keambil. Jadi jatahnya nggak sama dengan ini fakir dan miskin. Selanjutnya wafir riqab. Ini ada lagi ini. Riqab ini jamak dari raqabah. Apa raqabah? Hamba sahaya, orang yang belum merdeka. Kalaupun ada yang belum merdeka, ini berapa hak dia? Berapa harga untuk memerdekakannya? Itu hak dia. Nyu hamba sahaya go merdeka lah, pada mium 5 juta, itu hak dia itu. Terus wal mu'allafah qulubuhum. Ini orang-orang yang baru masuk Islam, yang tujuannya menguatkan niatnya masuk Islam. Maka di antara orang yang kaya yang boleh terima zakat ini nih, yang mu'allaf. Terus siapa lagi? Nah, memahami makna al-gharimin, orang yang berhutang. Tengok bahasanya, wal gharimin. Dalam kajian ilmu sharaf dia bentuknya ini ismul fa'il, artinya orang. Kalau orang berarti dia enggak termasuk menasah yang berhutang, enggak termasuk masjid yang berhutang. Bila pego anda ni go puasa nah, cek menasah le. Apalagi menasah le hutang le. Pada bayi zakat ada dah cok hak garim. Maka garimin 2 dia yang boleh ambil. Yang pertama garim ini orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau dia enggak berhutang hana pu pajo. Kalau kita jujur ini miskin dan fakir juga ini. Yang kedua orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bertikai. Nyo lampanah dayah, lampanah ranjo dengan perang. Masalah apa? Masalah tanah. Ino parang. Nah, udah pada ujung tanahnya. Seretu, dia penyampaian, dia bayar supaya apa? Tidak tumpah darah. Maka orang ini yang kaya, yang kedua boleh juga dia terima zakat kalau dia gharim seperti ini, mendamaikan. Jangan dipahami nanti ada orang nya ustaz apa kok rumah ustaz. Jadi becok peng-beng ini ustaz mutangon bank. Apakah masuk kategori gharim? Tidak. Atau becok peng-beng belum mau toilet. Gharim si mutang ni pasarnya memang. Namun dia enggak termasuk gharim yang berhak menerima zakat. Terus wa fi sabilillah. Semua mazhab memaknai makna fi sabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah. Berangkat ke Palestina lawan Israel itu boleh. Berapa hak dia? Berapa ongkos dia pergi ke Palestina, hidup dia di Palestina, dan juga untuk keluarga dia yang tinggal. Ini hak yang jihad. Banyak dia nih. Ongkos dia ke Palestinanya, beliau di Palestina, dan keluarga yang ditinggalkan. Itu hak kalau dia itu ya fisabilillah. Namun ada dalam mazhab Hanafi membolehkan orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu. Namun jangan hanya berhenti di kata boleh. Tengok syarat yang diajukan oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan boleh. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ini Imam Hanafi ambil hadis ini nih. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, maka orang ini berhak dalam kategori fi sabilillah. Yang pertama syarat yang diajukan oleh Imam Hanafi adalah ketika orang mengajarkan ilmu dari pagi ke pagi sampai orang ini enggak punya waktu mencari rezeki untuk ndro dan keluarga ndro, maka tengkunya jid terima zakat. Atau ini anak enggak punya orang tua yang bayar dia sekolah, dia ini sudah balik juga untuk ilmu dia. Nah, konsekuensinya, kamu jujur kita ini
ini tengku juga santri ataupun murid tadi ini yang belajar, lagi-lagi yang miskin juga, yang kaya akiban. Karena di antara tugas orang tua adalah ayyu'allimahumul qur'ana wa yu'allimu ta'diba. Kewajiban urinci mendidik anaknya. Maka lagi-lagi tengku dan juga santri yang berhak terima zakat juga yang miskin. Nanya tengku gejak mau moto rumah beraya, berarti ini tengku orang kaya, haram hukumnya terima zakat. Nah, terus wa ibnu sabil, ibnun artinya anak, sabil artinya jalan. Kalau kita gabung ini ibnu sabil anak jalanan, namun jangan dipahami anak pang yang jak-jaknya. Makna ibnu sabil adalah ini orang yang bermusafir di Jakarta misalnya, dia ke Aceh, di Aceh dia habis bekal, hana peng untuk pulang, maka hak ibnu sabil kalau ada ini ongkos dia pulang ke kampung halamannya. Itu hak dia. Nah, maka ini yang Allah batasi tadi siapa yang berhak. Nah, kalau tadi ini zakat dikumpulkan dibagi rata, maka di situ ada orang yang kaya. Di antara orang yang haram terima zakat, yang pertama orang kafir. Yang kedua ini keturunan Nabi, Bani Hashim, Bani Muthalib. Apa dalilnya? Cucu Nabi Hasan makan kurma dari zakat. Kata Rasulullah, muntahkan. Ini anak enggak mau muntahkan. Nabi buka tenggorokan cucu beliau ambillah kurma zakat itu. Apa kata Nabi? Fa inni haramtu nafsi wa zurriyati. Saya haramkan diri saya, kata Nabi, dan juga semua keturunan saya dari zakat. Kenapa? Fa innaha ausakhun nas. Kata Nabi, zakat itu bagi orang kaya adalah kotoran manusia. Apakah tega? Apakah mau makan manusia? Nah, ini logikanya. Maka Nabi berikan kiasan, makna dia zakat itu seperti kotoran. Kita makan nasi, enggak semua yang kita makan itu dia jadi daging. Ada dia yang kita makan jadi ampas, dia kuning warnanya. Nah, kalau ampas ini kita enggak keluarkan, maka jadi penyakit. 3 hari enggak BAB ini, maaf bahasanya, sakit. Nah, maka zakat dikeluarkan atau BAB dikeluarkan biar bersih perutnya, sehat dia. Begitupun zakat, harta yang dikeluarkan biar bersih yang tinggal ini. Maka bagi orang kaya itu juga haram zakat. Selanjutnya lagi tadi kafir, keturunan Nabi. Yang ketiga ini orang kaya. Orang kaya boleh ambil zakat. Yang pertama, dia berjihad, dia amil karena amilnya, dia mu'allaf, atau dia tadi berhutang mendamaikan orang lain. Ini 4 kategori orang kaya yang boleh terima zakat. Namun selain ini haram. Kalau bahasanya haram, berdosa berarti. Yang terakhir, yang enggak boleh juga terima zakat adalah wujubun nafaqah, orang yang wajib dinafkahi. Apa ukurannya? Garis lurus ke atas dan ke bawah, artinya nyodro nyonanu. Zakatnya enggak boleh ke anaknya, zakatnya enggak boleh ke cucunya. Atau ke atas urunci, ke ayah dro, ke mak dro, artinya enggak boleh zakatnya. Ini yang enggak boleh terima zakat. Maka tadi zakat ada tajuk. Terbagi lah nama droina, na anik droina. Terima zakat lah. Maka tadi ini si amil enggak boleh membagi sama rata. Maka di antara kerja amil adalah mendata berapa yang fakir, berapa yang miskin. Ini hak mereka ini. Nah, bagi orang yang mendapatkan dia mampu, dia kaya, ambil zakat ini juga, maka orang ini mengambil hak orang fakir, mengambil hak orang miskin, dan termasuk orang yang tidak di tempatnya, artinya zalim juga. Nah, level yang kedua. Nah, ini level ini ada nih. Tadi kan level awal bagi data. Level yang kedua bagi zakat di kampung kita ini si amil dan data dia. Mendata berapa fakir, berapa miskin. Namun pembagiannya sama. Ini fakir A 1 orang, misalnya dapat dia 1 hari misalnya. Fakir B 3 orang 1 hari juga. Fakir C 7 orang 1 hari juga. Eta mendung.
Ini model kedua. Hampir kena memang, artinya zakatnya sudah untuk fakir, sudah untuk miskin, namun pendataannya sama. Yang 1 orang sama, yang 7 orang sama yang dapatnya. Makanya di poin yang ketiga, naik ke level 3 ini, dimulai ini. Orang mendata ada fakir A. Berapa orang di kakak itu? 2 orang. Misalnya ini, 1 orang fakir datanya 1 are misalnya. Karena 2 orang rumah itu 2 are dapat dia. Fakir C 5 orang, 5 are dia. Fakir D ini 7 orang, 7 are dia. Dan dihitung dia per jiwa. Nah, ini dah level ketiga. Dan yang belum pernah ada, ini level keempat. Apa level keempat? Ini maaf. Dari tahun ke tahun bapak jamun, tengoklah. Jumlah miskin, jumlah fakir di kampung kita lagi tak laju. Tahun kelikut 10 draw misalnya. Tahunnya 10 lolong. Dan bahkan si Amir cekalah datang kelikut. Draw 10 dengku, 10 draw. Tak dia. Enggak pernah zakat kita ini mengentaskan kemiskinan. Belum. Kenapa tidak bisa? Maka di modal paling tinggi ini zakat terkumpul. Ini misal. Zakat terkumpul 12 juta misalnya, diuangkan. Nah, ada fakir di kampung kita ini 6 orang. Kumpulkan semuanya, berikan wawasan, berikan penjabaran bahwa ini zakat kita akan coba bertahap-tahap. Untuk kali ini dapat 2 orang. Masing-masing fakir 2 orang ini 6 juta, 6 juta. Untuk apa? Modal usaha dia. Buka usaha, kembangkan usaha. Syukur-syukur ini yang 2 orang ini tahun depannya dia bukan lagi masuk fakir dia, justru muzaki dia. Inilah yang diamalkan di kampung saya, di Padang. Namun kita hari ini di sini, kalau ini kita amalkan, yang pertama kali kecil kenang dia. Wah, ini kecil awal nang demi kecil bakal demi itu. Apa kau hukum orangnya? Kan kecil kenang dia. Maka ini perlu memang tahapan-tahapan memang. Artinya panggil dulu, sampaikan dulu programnya, dia muncul pun. Ini gara-gara kecilnya, kan mulai. Kecil jamun belum demi, kecilnya nale. Tang mengi kedua, benci kedua sang, ini kan mulai susah. Tapi ini perlu untuk apa tadi? Mengentaskan kemiskinan, menyuhan angka kemiskinan, angka fakir di kampung kita lagi tak laju. Sip, nambah apa? Jadi ini kan perlu kita entaskan ini.